Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen penguji saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro, NIM 26, Angkatan 2017, Prodi D3 Teknik Gigi, Universitas Airlangga. Saya di sini akan memaparkan tugas hari saya yang berjudul Prosedur Pembuatan Sesional Custom Tray menggunakan Prismatum pada pasien mikrostomia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dosen pembimbing utama saya, Dr. Sri Wahyuni DRGMKes, dan dosen pembimbing serta saya, Dr. R. Dewianti Feryana Rafita DRGMKes. Pertama-tama, saya akan menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi penulisan saya. Mikrostomia adalah suatu keadaan pembukaan mulut abnormal kecil atau pembukaan mulut terbatas. Pasien mikrostomia akan mengalami kesulitan dalam memasukkan dan mengeluarkan sendok cetak ukuran normal ke dalam mulut. Hal ini mempersulit pembuatan protesa dalam semua tahap, mulai dari pembuatan cetakan hingga pembuatan protesa gigi tiluan. Pembukaan mulut yang lebar sangat dibutuhkan dalam memasukkan dan mengeluarkan sendok cetak pada saat pencetakan. Nah, oleh karena itu, prosedur alternatif harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan klinis ini. Maka dibuatkanlah sesional custom tray. Sesional custom tray merupakan modifikasi tray untuk pasien mikrostomia yang kesulitan dalam memasukkan dan mengeluarkan protesa. Nah, kemudian sesional custom tray dengan menggunakan Prismatum ini merupakan salah satu teknik yang dapat mengatasi kasus pada pasien mikrostomia. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan bagaimana prosedur pembuatan sesional custom tray dengan menggunakan Prismatum, dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan sesional custom tray dengan menggunakan Prismatum. Manfaat tugas saya ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para mahasiswa D3 Teknik Gigi, Teknisi Gigi, dan Dokter Gigi tentang bagaimana prosedur pembuatan sesional custom tray menggunakan Prismatum. Berikut beberapa tinjauan pustaka dari penulisan saya. Mikrostomia. Mikrostomia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bukaan mulut kecil atau pembukaan mulut terbatas. Hal ini biasanya terjadi karena trauma akibat zat kimia atau luka bakar yang disebabkan oleh sengatan listrik dan termal dari jaringan perioral dan operasi bibir rekonstruktif. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk sesional custom tray ini adalah autopolymerizing acrylic atau Secure. Autopolymerizing acrylic atau Secure merupakan bahan yang paling banyak digunakan pada pembuatan sesional custom tray dibandingkan dengan bahan yang lain. Hal ini karena sifat bahannya yang dapat terpolimerisasi dengan sendirinya dan mudah dimanipulasi. Selain itu juga memiliki keuntungan yaitu keakuratan dimensi yang baik, bentuk yang stabil, working time yang singkat, sifat konsistensi yang optimum dan mudah dilakukan di flasking. Selanjutnya, impression tray atau sendok cetak. Jenis sendok cetak yang tersedia terdapat dua jenis, yakni yang pertama stock tray. Stock tray ini yang dibuat oleh produsen dalam banyak ukuran dan dirancang secara umum. Sedangkan yang kedua adalah individual tray atau custom tray, yang merupakan sendok cetak yang dibuat sendiri menyesuaikan ukuran dan bentuk dari rahang pasien. Selanjutnya, sesional custom tray. Sesional custom tray merupakan dua perangkat atau lebih yang terkunci atau terakit yang terletak pada kedua sisi yang meliputi segmen kanan dan kiri, segmen anterior dan posterior, sehingga memberikan stabilitas pada kedua bagian sesional custom tray tersebut. Selanjutnya, yakni macam-macam sesional custom tray. Menurut DKD 2020, berikut macam-macam desain sesional custom tray yang dijelaskan pada beberapa literatur. Yang pertama ini sesional custom tray dengan skrup ekspansi ortodonti. Yang kedua, sesional custom tray dengan metal pin. Yang ketiga yakni sesional custom tray dengan double block holes. Yang keempat, sesional custom tray dengan locking lever. Yang kelima, sesional custom tray dengan interlocking tray segment. Dan yang terakhir adalah sesional custom tray dengan Prismatum. Yang segini sedang saya jelaskan. Selanjutnya yakni prosedur pembuatan sesional custom tray dengan Prismatum. Yang pertama, penerimaan model kerja. Model kerja pastikan tercetak dengan baik dan benar. Rapikan model kerja apabila terdapat bintil-bintil gips. Selanjutnya, pembuatan outline sendok cetak. Untuk rahang atas, outline-nya meliputi garis median,
kemudian daerah tepi kurang lebih 2 mm di atas vestibular yang tampak pada model. Pada tepi posterior menghubungkan dua hamular nuts dengan titik tengah kurang lebih 2 mm di belakang fovea palatina. Sedangkan untuk yang rahang bawah, outline sendok cetak meliputi garis median, kemudian distal retromolar pad, oblique ridge, external frenulum buccal, frenulum labial, lingual tuberosity, myeloid ridge, daerah tepi naik kurang lebih 2 mm. Untuk outline sebesar malamnya yakni kurang lebih 2 mm di atas outline sendok cetak tersebut. Tahap yang ketiga yakni blockout darah undercut dengan malam merah. Yang keempat yakni pembuatan spacer malam. Aplikasikan satu lembar malam merah yang telah dilunakkan, kemudian ditekan pada model sedemikian rupa, lalu potong sesuai dengan outline yang telah dibuat sebelumnya dengan setebal kurang lebih 2 mm. Spacer malam juga disesuaikan dengan part stopper okklusal dengan ukuran 2 x 4 mm, 2 di regio caninus dan 2 di regio malar pertama pada puncak ridge, dan potong secara vertikal pada garis median. Selanjutnya, pembuatan seasonal custom tray dibagi menjadi dua, pembuatan seasonal custom tray pada rahang atas dan pada rahang bawah. Yang pertama, pembuatan pada rahang atas. Yang pertama-tama, menyiapkan monomer dan polimer resin akrilik dengan perbandingan sesuai aturan pabrik. Aduk menggunakan cawan dan tunggu hingga konsistensinya dough stick. Kemudian, ulas CMS pada model dan spacer malam. Selanjutnya, buat segmen pertama. Pada segmen pertama, spacer malam ditempatkan pada model dan auto polymerizing akrilik atau Sevcure diaplikasikan di atasnya. Selanjutnya, adaptasikan dua komponen female bottom di bagian posterior sendok cetak. Letakkan 5 mm dari garis median dan sejajar pada gigi premolar 1 dan molar 1. Selanjutnya, setelah segmen pertama selesai dibuat, ulasi thin film separating medium pada perpotongan segmen pertama dan pada komponen female bottom. Kemudian seluruh komponen male bottom dilekatkan ke bagian female bottom. Setelah itu segmen kedua dibuat. Nah, selama pembuatan segmen kedua, bahan akrilik diperluas dan disesuaikan pada segmen pertama. Kemudian buat pegangan dengan auto polymerizing akrilik atau Sevcure. Pada segmen pertama diadaptasikan satu komponen female bottom pada pegangan tersebut. Setelah itu, pegangan segmen pertama selesai dibuat. Kemudian, lekatkan komponen male bottom pada komponen female bottom. Setelah itu, pegangan segmen kedua dibuat. Selanjutnya, yakni pembuatan sectional custom tray pada rahang bawah. Pertama-tama, menyiapkan monomer dan polimer resin akrilik. Aduk menggunakan cawan dan tunggu hingga konsistensinya dough sticks. Lalu, ulas CMS pada model dan spacer malam. Setelah itu, buat segmen pertama. Pada segmen pertama, spacer malam ditempatkan pada model dan auto polymerizing akrilik atau Sevcure diaplikasikan di atasnya. Setelah segmen pertama setting, ulasi thin film separating medium pada perpotongan segmen pertama, kemudian segmen kedua dibuat. Setelah itu, buat pegangan menggunakan auto polymerizing akrilik atau Sevcure. Adaptasikan komponen female bottom pada lapping akrilik pegangan segmen pertama. Setelah pegangan segmen pertama setting, ulasi thin film separating medium pada perpotongan pegangan dan pada komponen female bottom segmen pertama. Lalu, lekatkan komponen male bottom pada komponen female bottom, kemudian pegangan segmen kedua dibuat. Tahap selanjutnya yakni rapikan tepi seasonal custom tray. Lapaskan seasonal custom tray pada model dan hilangkan spacer malam yang menempel pada sendok cetak. Rapikan sesuai outline menggunakan carbide bur atau phaser. Kemudian daerah frenulum dibuka menggunakan visur. Bulatkan dan haluskan permukaan seasonal custom tray. Kemudian yang terakhir yakni hasil lahir seasonal custom tray seperti gambar di atas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari penulisan saya. Seasonal custom tray dengan press bottom ini pada rahang atas, komponen press bottom ditempatkan pada bagian posterior model dan pada pegangan sendok cetak. Dan pada rahang bawah, press bottom ditempatkan hanya pada pegangan sendok cetak tersebut. Seasonal custom tray untuk rahang atas maupun rahang bawah, tahapan pembuatannya diawali dengan merapikan model kerja, pembuatan outline sendok cetak, blockout, lalu pembuatan spacer malam kurang lebih 2 mm, dan potong secara vertikal pada garis median. Selanjutnya yakni blockout.
Blockot pada daerah undercut, model sendok cetak ini berfungsi untuk menghindari daerah undercut agar tray mudah dilepas dari model. Kemudian spacer malam berfungsi sebagai ruang untuk tempat bahan cetak. Selain itu juga berfungsi untuk meminimalkan tekanan yang dapat mengganggu mukosa. Sedangkan stopper pada tray ini berfungsi sebagai stopper untuk membantu posisi sendok cetak dan memberikan stabilitas saat pembuatan cetakan. Dan memotong spacer secara vertikal pada garis median berfungsi untuk membagi menjadi dua segmen pada sendok cetak. Dua female bottom dilekatkan pada posterior tray rahang atas. Hal ini sebagai mekanisme penguncian posterior yang berfungsi agar kedua segmen dapat terkunci dengan baik dan memberikan stabilitas yang baik sehingga menjadikan cetakan pada daerah posterior palatal shield tercetak dengan sempurna. Tinfoil separating medium diulasi pada perpotongan segmen pertama dan pada komponen female bottom. Dan pengulasan tinfoil separating medium selanjutnya yakni pada perpotongan pegangan segmen pertama, yang bertujuan agar saat pengaplikasian segmen kedua, tray dapat dengan mudah dilepas, juga untuk mencegah fusi pada kedua segmen. Selanjutnya, dilekatkan terlebih dahulu seluruh komponen male bottom pada komponen female bottom. Hal ini agar kedua komponen press bottom tersebut menempel dengan posisi yang tepat pada tray. Bahan akrilik yang diperluas dan disesuaikan pada segmen pertama tray rahang atas. Hal ini dibuat sedemikian rupa menyesuaikan desain segmen pertama agar tray terakit dan terkunci dengan sempurna. Komponen press bottom pada pegangan sectional custom tray rahang atas ini berfungsi sebagai mekanisme penguncian pada daerah anterior agar tray terkunci dengan baik dan menutup dengan tepat. Pembuatan sectional custom tray untuk rahang bawah hampir sama dengan sectional custom tray rahang atas. Hanya saja peletakan komponen press bottom pada rahang bawah ditempatkan pada pegangan saja. Komponen press bottom pada sectional custom tray rahang bawah ditempatkan di pegangan tray. Berfungsi untuk menjaga sectional custom tray tetap mendasar dan menutup dengan pas pada kedua bagian press bottom yang hanya dapat dipisahkan sesuai dengan kebutuhan operator dan mudah dipasang kembali dengan posisi yang tepat. Sectional custom tray rahang bawah memiliki teknik penguncian pada pegangan, juga dikarenakan space pada model rahang bawah yang sedikit, sehingga teknik seperti ini merupakan teknik yang tepat untuk diaplikasikan pada model rahang bawah. Selanjutnya, dapat saya simpulkan, pembuatan sectional custom tray teknik ini meliputi penerimaan model kerja, pembuatan spacer malam dan potong pada garis median, membuat lempeng rahang atas dalam dua segmen, menggunakan akrilik secure di mana dua komponen press bottom tertanam di kedua segmen pada bagian posterior tray, kemudian buat pegangan di mana komponen press bottom juga terakit satu sama lain pada kedua segmen pegangan, membuat lempeng rahang bawah dalam dua segmen menggunakan akrilik secure, kemudian membuat pegangan di mana komponen press bottom terakit satu sama lain pada kedua segmen pegangan. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi